Kalau gue bisa ulang waktu, ini adalah cara yang bakal gue lakuin untuk belajar videografi dari nol. Buat gue, dulu lighting itu cuman buat nerangin scene. Biar di kamera nanti gue nggak perlu naikin ISO terlalu banyak, karena gue tahu naikin ISO bikin noise. Padahal sebenarnya lighting jauh lebih penting daripada sekedar biar nggak noise. Dulu waktu SMA, gue tuh ada PR kelompok untuk bikin film. Dan waktu itu teman-teman gue tuh nggak ada yang mau jadi kameramen. Semuanya mau jadi talent. Dan disinilah videografi gue dimulai. Jadi cara gue belajar videografi tuh lumayan gerasek-gerusuk ya. Coba sana-sini. Dan gue nggak punya struktur belajar yang jelas. Karena gue nggak punya background kuliah film. Kalau gue bisa mulai dari awal, pertama kali yang akan gue belajarin itu bukan kamera, tapi lighting. Karena waktu gue bikin video buat PR kelompok itu, gue ngeliat kenapa shot-shot gue ini kok flat semua ya, dan gak ada mirip-miripnya sama referensi yang gue tonton. Sampai akhirnya gue ketemu channel ini, namanya Epic Light Media. They make very good content ya tentang lighting, karena cuma dari channel ini aja gue langsung bisa improve jauh skill lightingnya. Di sini sort of jadi turning point gue ya, karena di saat gue coba beli lighting dan gue coba praktikin apa yang udah gue pelajarin di lighting, semua video gue itu berubah drastis, dan semuanya langsung mirip dengan apa yang ada di bayangan gue. Kuncinya tuh ada di how you shape your light. Gue yakin semua orang yang suka kamera tuh pasti cepet untuk belajar kamera. Tapi cuma sedikit yang paham kalau lighting lah yang membentuk visual lu. Gak cuma dari Epic Light Media, banyak channel-channel yang bahas lighting secara mendalam. Video-video yang pernah gue tonton tentang lighting, semuanya udah gue kumpulin jadi satu. Listnya ada di blog gue, nanti lu bisa lihat linknya di deskripsi. Banyak orang yang mungkin gak akan setuju ini ya, tapi menurut gue, find your niche as soon as possible. Lu gak perlu bisa semua jenis video kok, dan lu juga gak perlu ambil semua project. Kalau lu misalnya demen ngerjain video fashion, ya gak usah belajar video makanan. Kalau lu jagonya bikin video wedding, ya nggak usah belajar video animasi. Mungkin orang bakal bilang nggak ada salahnya buat belajar, atau kenapa rezeki harus ditolak gitu kan. Menurut gue ada waktunya untuk lo explore. Tapi ada saatnya juga lu harus tentuin lu mau fokus di mana dan jadi yang terbaik di niche itu. Dulu gue juga begitu, gue cobain semua jenis video. Gue cobain video makanan, video real estate, video produk, video short film, sampai VFX. Semuanya gue cobain. Dan semua project yang datang juga gue bisain. Memang awalnya lu nggak akan tahu lu bakal suka di mana, jadi lu explore. Tapi di saat lu ketemu satu yang lu suka, fokus di situ for a very long period of time. Gimana cara tahu apa yang lu suka? Kalau gue simpelnya setiap kali gue kelar shoot, gue ternyata semangat banget buat ngedit di hari itu juga. Berarti gue tahu gue suka itu. Dan video yang kayak gitu menurut gue video mobil. Setiap project video mobil gue semangat banget buat ngeditnya langsung di hari itu juga. Kenapa lo harus pilih ini secepat mungkin? Karena videographer itu banyak sekali dan sangat saturated. Hampir semua videographer pasti bisa melakukan berbagai jenis video. Apa yang bedain lu sama orang lain? Yaitu spesialisasi lu di sebuah tipe video. Kemampuan spesifik untuk kebutuhan spesifik. Gue kenal banyak orang yang sukses cuman karena they are simply the best in what they do. Dan mereka sudah ada di situ for a very long time. Jadi buat teman-teman yang masih terima semua jenis project, carilah tipe video yang lu suka dan fokus di situ menjadi yang terbaik. Pelajari software yang menjadi standar industri dan konsisten. Ini juga masih nyambung sama poin sebelumnya ya, tentang konsistensi dan memilih sesuatu yang tepat. Pertama kali ngedit, kalau kalian tahu, gue pakai software namanya Sony Vegas Pro 13. Dan kenapa gue pakai itu? Gue sebenarnya dulu ngasal aja cari di Google best editing software dan ketemunya Sony Vegas Pro 13. Gak lama setelah gue belajar itu dan gue pakai selama 2 tahun, gue langsung ketemu keterbatasannya apa. Dan gue nyesel banget. Karena gue harus belajar ulang lagi dari awal untuk belajar Premiere Pro, After Effects, dan lain-lain. Ini problemnya kalau kita nyari sendiri di Google ya, karena banyak sekali blog di Google itu cuman untuk kebutuhan SEO. Kalau pemula lebih cocok pakai X, karena kalau pakai Y lebih ribet, dan sebagainya. Jadi kalau gue bisa ulang, gue akan paksain untuk belajar apa yang menjadi industri standar dari awal. Dan ini nggak cuma software apa yang dipakai, tapi juga workflow, equipment, semua yang proper industri standar. Kalau gue dulu Sony Vegas, kalau sekarang ibaratnya jangan mulai belajar ngedit dari CapCut. Paksain belajar basic editing itu dari software standar dulu, kayak Premiere, DaVinci. Baru setelah itu lu boleh consider untuk pakai CapCut kalau lu pengen ease of use dan kecepatan. Karena CapCut ini sebenarnya cuma simplified version dari Premiere ataupun DaVinci, yang kemudian nanti fitur-fiturnya disesuaikan untuk content creation. Dengan lu belajar kayak gini, lu jadi tahu kenapanya gitu loh. Kenapa video gua bisa beda di CapCut di HP sama di laptop. Kenapa di CapCut ada bitrate lower, recommended, dan higher, dan sebagainya. Gua nggak tahu ini relate atau enggak, tapi kalau orang mau main piano, belajar basicnya tuh dari klasik dulu. Baru nanti bisa variasi ke jazz, ke pop, dan lain-lain. Ini adalah topik di videografi yang underrated dan jarang dibahas oleh orang lain, yaitu lensa. Harusnya kita lebih banyak invest di lensa daripada beli body ataupun beli gear lainnya. Mungkin karena bahas lensa itu boring ya, dan jauh lebih menarik kalau misalnya kita bahas teknologi yang keren gitu, kayak misalnya
Insta360, gimbal terbaru, kamera terbaru. Sama kayak gue juga tertariknya barang-barang keren kayak gitu, kayak misalnya smoke machine, dolly, motorized slider, dan sebagainya. Kalau gue bisa belajar videografi dari awal, gue bakal banyak spend time dan money di lensa. Selain lighting, lensa lah yang berperan untuk menentukan mood, depth, dan karakter dari setiap scene. Jadi body camera itu sebenarnya cuma alat rekam aja, tapi yang nge-shape visual di depan sensor kamera itu adalah lensa dan juga lightingnya. Dan plusnya lagi, kalau lu invest di kamera itu pasti umurnya cuma 2 tahun, 3 tahun udah ada teknologi baru lagi. Tapi kalau lu invest di lensa, lu bisa pakai lensa itu bertahun-tahun. Gue nggak punya banyak pengalaman tentang lensa, tapi ini ada konten yang bagus yang ngejelasin pentingnya nyari karakter visual dari lensa. Bikin akun YouTube baru untuk nonton referensi dari luar. Karena gue ngeliat banyak sekali videografer tuh punya referensi yang kurang bagus gitu. Dan kalau referensi lu kurang bagus, kemungkinan besar apa yang lu contoh juga mendekati itu. Karena orang-orang di luar negeri itu entah kenapa jauh lebih kreatif ya. Dan shot-shotnya lebih variatif, tempatnya bagus-bagus. Mungkin karena mereka emang hidupnya YOLO ya, dan mereka tuh kan kejar passion gitu, traveling. Jadi mereka tuh lihat lebih banyak hal dari kita, dan mereka tuh punya geografi yang bagus. Gua nggak tahu ini bener atau nggak konsepnya, tapi negara kita kan negara Katulistiwa. Jadi matahari kita itu pas di atas kita. Jadi sulit sekali untuk kita mendapatkan lighting yang sinematik gitu secara alami. Kecuali kita nunggu sunset atau sunrise. Tapi beda cerita kan kalau misalnya kita ke luar negeri. Dan gue sendiri pun langsung kerasa bedanya shoot di luar negeri itu, gue keluarin kamera dan shoot apapun, itu lightingnya entah kenapa jauh lebih soft dan jauh lebih enak dilihat. Mau jam berapapun aja juga tetap bagus. Kalau gue perhatiin, mataharinya itu nggak pas di atas kayak kita di Indonesia gitu loh. Sama kayak kita setup key light gitu misalnya. Kita kan harus pakai Rembrandt lighting. Jadi kita taruh di 45 derajat, di 60 derajat. Nggak pernah kita taruh key light di atas atau direct bahkan ke muka kita. Jadi kalau gue bisa ulang waktu dan belajar videografi dari awal, gue akan mempercepat cara gue belajar dengan menonton lebih banyak konten-konten dari luar. Akun baru yang gue khususin untuk nonton referensi luar itu bakal gue subscribe-in ke channel-channel yang bagus. Contohnya mungkin Raylin Joy, ada Andy X, ada Ramirez, mungkin Gaux, tapi mungkin sekarang Gaux sudah overuse, dan lain-lain. Lu bisa klik blog gue di deskripsi, gue akan listin channel-channel yang gue akan taruh lengkapnya di blog itu. Dokumentasikan semua referensi lu. Gue sering banget punya bayangan yang keren ya di kepala, tapi ketika orang tanya atau klien tanya contohnya gimana, itu referensi nggak pernah ketemu. Jadi satu-satunya cara buat gue ngejelasin ke mereka, itu gue harus gambar tangan, atau pakai AI, atau tools lainnya, yang mana ini sangat-sangat membuang waktu gitu. Cuma karena gue lupa referensinya di mana dan nggak ketemu, dan gue nggak bisa gambar tangan ya, jadi mau nggak mau gue spend time berjam-jam untuk cari itu lagi, terus gue ketik keyword-keyword nggak jelas dengan harapan ketemu video itu lagi, karena kita nggak bisa kan mulai shoot sebelum konsepnya align sama kliennya. Jadi cara dokumentasinya simple, lu tinggal bikin tabel simple aja untuk kategoriin referensi lu dari videografi, lighting, atau audio, efek, editan, dan lain-lain. Atau bisa juga lu bikin playlist YouTube, lalu lu save ke playlist itu. Tapi kalau gue suka lebih rapi, karena gue pengen nyatet apa yang gue bayangin ketika gue dapat referensi ini, apa yang mau gue implementasiin nanti, apa yang mau gue pelajarin. Dan kalau cuman di save di playlist YouTube, gue nggak bisa tambahin catatan itu. Kalau lu mager atau bingung gimana cara bikin tabelnya, lu bisa copy aja template Notion gue gratis, linknya ada di blog gue tadi. Latihan dengan niru shot referensi. Gue pernah baca buku namanya The First 20 Hour. Buku itu bilang lu bisa acquire new skill dan skill apapun yang ada di dunia ini. Dan yang lu perlukan untuk berhasil itu cuma kualitas dari 20 jam pertama. Dan 20 jam pertama ini bukan refer to learning, tapi by hands-on experience dan juga apprenticeship. Jadi kalau gue bisa ulang waktu untuk belajar videografi lagi dari awal, gue akan perbanyak untuk bawa kamera gue kemana-mana. Dan tentunya bawa kamera ini kemana-mana nggak ada fungsinya kalau kita nggak tahu apa yang mau kita shoot. Jadi cara paling cepat untuk belajar adalah kita mencoba untuk recreate shot dari referensi kita. Dengan lu belajar mencoba meniru sesuatu, lu pasti jadi tahu gimana teknisnya di belakang mengambil shot itu, termasuk lightingnya, angle-nya. Bahkan seringkali gue coba meniru sesuatu tuh ternyata nggak segampang itu ya. Kayak contohnya gue pernah mau niru scene Billions ya, dimana itu cuma scene di kantor aja, tapi lightingnya bisa bagus, semuanya bisa gak kelihatan tiang-tiangnya. Ternyata pas gue coba tiru, itu nggak semudah yang gue pikirin. Ternyata kaca yang mereka pakai tuh khusus anti-reflection, lampunya semuanya pakai C-clamp. Gue jadi ngerti gitu gimana caranya bikin shot kayak gini. Jadi gue kasih tau shortcut buat para pemula yang pengen belajar video dan pengen cepet langsung jago. Coba recreate shot film, dan lu langsung punya gambaran level lu sekarang di mana dan level seperti apa yang lu harus capai. Terakhir, kalau gue bisa ulang waktu dan belajar videografi dari awal,
gue akan perbanyak project gratis. Dulu gue tuh terlalu fokus untuk ngejar klien dan pengennya setiap project tuh gue langsung dibayar. Padahal di awal karir, project gratis itu justru penting banget buat apprenticeship kita. Dengan lu bantu temen, bantu brand kecil, bantu siapapun dengan project gratis, gue jamin rewardnya jauh lebih gede daripada lu cuma dibayar harga murah karena lu cuma pemula. Dengan kita kerjain project gratis, justru kita jadi punya playground. Kita jadi punya taman bermain untuk explore macam-macam. Dan resource-nya tuh disupport oleh klien kita. Resource kayak tempat, produknya, modelnya, pasti disupport sama orang yang lu bantu supaya video ini bisa bagus. Dan bikin kayak gini jauh lebih better daripada lu bikin spekulatif ad atau mock-up project. Lu juga bakal sadar kalau bikin project passion sendiri sama bantuin orang, itu sama sekali beda. Lu nggak akan punya 100% kontrol seperti lu membuat passion project sendiri. Walaupun itu gratis ya, karena orang yang lu bantu juga mengeluarkan resource dan mereka juga punya kepentingan sendiri. Dan justru disinilah kita bisa belajar gimana cara kita komunikasi sama klien, gimana cara kita align konsep sama orang lain, gimana cara kita kompromi, dan gimana kita bisa teamwork sama klien supaya menghasilkan video yang beneficial buat both sides. Jadi kalau gue bisa ulang waktu dan harus belajar videografi dari nol, gue akan tetap otodidak, karena menurut gue creativity itu limitless, semua orang bisa belajar dengan cara masing-masing, dan kreativitas itu adalah expression dari diri kita sendiri. Tapi setidaknya kita bisa mempercepat cara kita belajar dengan belajar dari orang lain.